Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ulfi akan menjelaskan sedikit tentang wakaf dalam Al-Quran. Nah, wakaf itu artinya berhenti atau menahan ya. Nah, bagi kalian atau bagi semuanya yang suka membaca Al-Quran, itu wajib tahu apa artinya wakaf, terus apa sih urgensinya wakaf ketika kita membaca Al-Quran, terus apa saja wakaf di dalam Al-Quran. Nah, simak terus videonya ya. Nah, tadi di awal Ulfi sudah memberitahukan kalau wakaf itu artinya berhenti atau menahan. Nah, sekarang untuk urgensinya, kenapa kita harus mengetahui wakaf ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, kita itu diharuskan warattilil Quran tartila. Kita harus membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, karena itu kita harus mengetahui wakaf-wakafnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, urgensinya kita mengetahui tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan makna Al-Quran yang dimaksud. Nah, apalagi untuk pecinta-pecinta Al-Quran itu untuk menuntun mereka memahami bacaan yang benar gitu. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, kita itu salah satunya harus tahu dulu nih tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran itu apa saja dan apa gitu fungsinya kayak gitu. Nah, sekarang tanda-tanda wakaf. Yang pertama itu ada lam alif atau adamul waqfi. Nah, kalau kalian nih lagi baca Al-Quran, terus kalian bertemu nih sama tanda lam alif, kalian itu dilarang berhenti membaca. Nah, kecuali kalian bertemunya di akhir ayat. Mayoritas ulama menyunahkan itu harus diwakafkan atau kalian harus berhenti. Contohnya seperti ayat ini, di sana ada tanda lam alif, jadi kalian itu dilarang berhenti jika bukan di akhir ayat. Kalau di akhir ayat kalian disunahkan diwakafkan gitu. Yang kedua, tanda wakafnya itu ada to. Kalian kalau ketemu sama tanda to ini boleh berhenti atau boleh terus, tapi lebih utama berhenti walaupun di tengah-tengah ayat. Nah, contohnya di ayat ini itu ada tanda to, dan kalian ketika ada tanda to dibebaskan memilih mau berhenti atau terus, tapi lebih utama berhenti. Yang ketiga ada tanda mim. Nah, kalau kalian bertemu sama tanda mim, kalian itu harus berhenti. Contohnya pada ayat ini. Nah, kalau kalian ketemu wakaf mim ini, kalian itu harus berhenti ya. Yang keempat ada tanda jim nih. Nah, kalau tanda jim biasa ya, tanda jim ini kalian boleh berhenti atau boleh terus, tergantung kalian masih memungkinkan untuk lanjutkan ayat atau tidak. Kalau misalkan memungkinkan ya terus aja, kalau misalkan tidak boleh kok diwakafkan. Nah, contohnya pada ayat ini kalian bisa lihat tuh ada tanda wakaf jim. Nah, itu kalian pilihannya boleh berhenti atau boleh terus. Nah, yang kelima ini ada tanda zai, tanda wakaf zai. Kalau kalian ketemu sama tanda wakaf zai ini, kalian itu boleh berhenti, tapi terus lebih utama gitu. Nah, ini contohnya pada ayat ini nih. Ada tanda wakaf zai. Itu kalian boleh berhenti, tapi melanjutkan ayat itu lebih utama. Itu tergantung pilihan kalian ya. Nah, selanjutnya ada tanda so. Kalau kalian ketemu sama tanda so ini, kalian boleh berhenti tapi terus lebih utama. Jadi ya berhenti boleh, melanjutkan juga boleh, tidak apa-apa. Selanjutnya ada tanda wakaf lagi. Ada tanda kof ya. Tanda kof ini sama dengan tanda so tadi. Jadi boleh berhenti atau kalian terus lebih utama maksudnya gitu. Nah, selanjutnya ada shod lam ya, disatukan ya. Nah, kayak gini. Nah, itu al-wasol ula, kalian itu lebih baik dilanjutkan gitu. Kalau ketemu sama tanda itu. Nah, lihat di contoh ayat ini. Nah, kalian kalau ketemu tanda wakaf ini ya lebih baik terus saja. Nah, selanjutnya ada tanda yang
titik 3 itu namanya waqaf muraqabah. Nah, kalian kalau ketemu sama waqaf muraqabah, cara membacanya harus berhenti di salah satu tandanya. Misalkan kalian berhenti di tanda yang pertama, nah maka pas di tanda yang kedua kalian tidak boleh berhenti, atau kalian langsung lanjut aja ayatnya gitu. Karena waqaf muraqabah itu selalu munculnya itu tandanya 2 gitu, selalu munculnya 2. Jadi jangan berhenti di keduanya, di salah satunya ya, waqaf muraqabah. Contohnya pada ayat zalikal kitabul la raiba fi, itu ada tanda waqaf titik 3 itu atau waqaf muraqabah. Jadi kalian bisa berhenti di la raiba atau kalian langsung berhenti di fi-nya. Jadi zalikal kitabul la raiba fi gitu, langsung hudal lil muttaqin, atau kalian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Jadi berhenti di salah satu tandanya. Oke. Nah, selanjutnya ada tanda waqaf yang qaf lam ya atau al waqful ula. Nah, ini kalian lebih baik berhenti kalau ada tanda ini. Jadi kalau misalkan udah dari sebelum-sebelumnya nafas kalian udah habis, nah di tanda waqaf ini kalian lebih baik berhenti gitu. Nah, hari ini tentang tanda waqaf ya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kegiatan kalian pas membaca Al-Quran, karena akan lebih sempurna jika kita mengetahui ilmu-ilmunya terlebih dahulu untuk membaca Al-Quran gitu. Coba saja sedikit-sedikit aplikasikan tanda wakafnya, dan jangan lupa setidaknya kita membaca Al-Quran 1 halaman, kalau tidak bisa 1 hari 1 juz ya 1 halaman juga alhamdulillah, karena kita ketahui bahwa Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu memberikan kita ketenangan. Terus di dalam 1 hurufnya Al-Quran aja kita sudah mendapatkan 10 kebaikan dan lain sebagainya, apalagi kalau kita bisa mengamalkan surat-surat tertentu dalam kehidupan kita gitu. Terima kasih, selalu semangat untuk membaca Al-Quran. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.